Hai, gimana rasanya kerja? Capek? Apa kabar semuanya? Gimana rasanya masuk kantor untuk pertama kalinya? Seneng? Capek? Nambah temen? Waktu main berkurang? Berangkat pagi? Pulang sore? Kumpul sama bapak-bapak? Kedinginan karena AC? Ya semua ada plus minusnya. Waktu ngelamar pekerjaan ini gue sangat pede, tekad, yakin pasti diterima. Baru lulus ngelamar di satu perusahaan aja dan ditolak. Yaudah gue pikir gue bakal freelance atau ngelamar di perusahaan lain. Tiba-tiba dan akhirnya gue diterima. Ya cukup gak percaya karena baru lulus langsung dapat pekerjaan. Ya alhamdulillah. Yang biasanya gue pakai laptop super lemot langsung pindah ke komputer yang lumayan cukup cepat. Pakai Windows 11, Photoshop CC, monitor gede dan warnanya juga yoi. Bingung. Masuk kerja jam 7.30 dan pulang jam 16.30. Itu pun kepotong jajan, isoma dan ya lumayan cukup santai. Dan yang jelas gue jadi ilustrator di sini. Gue magang 3 bulan, bulan keempat gue masuk kontrak. Terus sekarang udah berapa ya? 7 bulan kalau anak magang itu benar-benar diseleksi. Jadi kalau kalian pikir, santai aja kalau udah magang pasti dapat kontrak. Awalnya gue juga mikir gitu, tapi ternyata benar-benar diseleksi. Ya kalau kerja kalian gak serius, kalian gak bisa beberapa style untuk kebutuhan perusahaan, sering telat kan. Mana gue telat? Mana ada sekali. Jadi benar-benar diseleksi. Sebagai ilustrator, kalau kalian pengen masuk kantor ataupun kerja sebagai freelance, usahakan bisa beberapa style. Karena itu juga bisa jadi poin plus kalau misalkan perusahaan atau klien kita membutuhkan style yang berbeda. Ataupun bisa menjangkau lebih banyak klien buat yang freelance. Itu cuma salah satu doang, jadi gak harus. Dan itu juga menurut gue pribadi, satu style sebenarnya gak masalah juga. Karena banyak juga di luar sana yang cuma bisa satu style, tapi karirnya ya naik. Gua gini-gini aja deh. Kerja di kantor, waktu terjadwal. Jadi gak ada alasan buat gua males-malesan. Kalaupun gua males, semales-malesnya, gua tetap harus kerja. Ya namanya juga kerja sama orang kan. Dapat pengalaman baru, itu udah pasti. Bisa sharing sama bapak-bapak. Gua salah satu karyawan yang paling muda di sini. Umur berapa? 24 tahun. Jadi dapat masukan banyak lah. Yang paling sering, gimana kalau gua nikah nanti? Gua jadi banyak belajar teknik, bentuk, warna, tekstur, material. Jam terbang lebih padat membuat gua belajar dengan sendirinya. Di antaranya gua gambar bentuk yang gak pernah gua bikin, gua pakai warna yang gak pernah gua bikin, gua pakai komposisi yang jarang banget gua pakai. Intinya belajar sambil bekerja. Komputer wifi tersedia. Itu adalah salah satu keuntungan gua sebagai orang yang gak punya PC cepet. Ya cukup menguntungkan. Kopi tersedia, obat juga tersedia di kantor. Tapi gua jarang minum obat sih. Gua bukan tipe orang yang sakit dikit minum obat, sakit dikit minum obat. Jarang banget. Dalam 1 tahun itu bisa kehitung gua minum obat berapa gitu. Dan gaji terjamin, ada bonus bulanan juga. Jadi gua gak terlalu khawatir soal makan, ngisi tabungan ataupun bayar tempat sewa. Gak perlu nego-nego sama klien lagi. Gaji pasti dan gak perlu nyari klien karena naskah udah pada numpuk juga. Jadi buat kalian yang gak suka nego sama klien kayak gua, bisa coba masuk kantor. Yang berkurang dari kehidupan gua pribadi, jarang ketemu temen, jarang bikin konten, jarang jalan-jalan, boros bensin. Tapi motor gua Supra sih, lagi gak bisa naik ke meja kan, gak bisa kentut sembarangan, gak bisa marah-marah, harus rapi, gak bisa garap sambil nyanyi-nyanyi. Ya kebiasaan di kos biasanya gitu sih, ya kan? Kalau freelance enak banget deh sebenarnya. Gak bisa tidur siang, kedinginan karena AC. Ya meskipun gua dari desa tapi gua gak suka sama dingin. Kadang ngerasa monoton dan gak bisa kerja sambil ngobrol. Waktu sebelum masuk kantor, gue sering banget nongkrong sama temen gue, bawa laptop masing-masing, kita gambar masing-masing, gak tatapan satu sama lain, dan kita sambil ngobrol. Ya lumayan multitasking lah. Sebenarnya di kantor bisa sambil ngobrol, tapi gak bisa lama-lama karena bakal ganggu pegawai lain kan. Ya masa kita ngobrol sepanjang kerja gitu kan. Komunikasi antar pegawai itu menggunakan aplikasi Messenger. Setiap komputer udah terhubung satu sama lain, komunikasinya cepet banget. Tinggal buka aplikasi, pilih penerima, tulis pesan, drag file atau folder yang akan dikirim, tekan kirim, pesan langsung nyampe, dan file yang kita kirim bisa langsung diakses dalam hitungan detik. Dan yang terpenting, tanpa harus ada koneksi internet. Ini yang membedakan freelance sama full time di kantor. Yang biasanya kita harus upload drive, konfirmasi ke penerima, penerima download, butuh waktu, dan pakai
data ataupun wifi. Ya itulah mungkin lebih dan kurangnya, itu pun kalau kurangnya pasti dari gua pribadi, bukan masalah kantor. Pilihan, karena memang gua pengen masuk kantor setelah lulus, pengen nyobain gimana rasanya masuk kantor, dan yang harus beradaptasi sama lingkungan. Untuk menjaga kekurangan itu, gue melakukan hal baru biar gak bosan. Akhirnya gue maraton One Piece karena dengerin beberapa konten yang bahas tentang One Piece dan dengerin cerita dari temen. Kayaknya menarik. Sekarang udah nyampe 630 dalam 4 bulan. Terus gue balik nge-game lagi. Gue dulu suka banget sama game yang namanya Losaga, dan sekarang ada versi Androidnya, bisa kalian cari di Play Store, namanya Smash Legend. Karena ilustrator kebiasaannya istirahat malah gambar, kerja gambar, istirahat gambar. Jadi game online cukup membuat gua ya tidak monoton lah ya. Dan selanjutnya adalah gua memulai hobi baru, belajar sepatu roda. Mau nyoba di Car Free Day lah, gua kan bawa sandal anjir, terus gimana sandalnya setelah balik arah sino ya, jadi punya teman baru. Sebenarnya gua gak hafal yang mana siapa aja ini. Gua cukup suka olahraga ekstrim, ya sedengan lah, gak ekstrim-ekstrim banget. Itu aja untuk video kali ini. Mau freelance atau kerja kantoran, semua ada kurang lebihnya, tergantung kebutuhan. Apakah gue bakal kerja di kantor dalam waktu yang lama? Apakah selanjutnya gue bakal jadi freelance? Semuanya bisa terjadi, tergantung kebutuhan, tergantung apa yang kita prioritaskan. Bosan, menyenangkan, semuanya ada di kedua pekerjaan ini. Ujung-ujungnya, untuk mencukupi kebutuhan diri. Tinggalkan komen jika ada yang perlu kita diskusikan, karena ini juga pengalaman pertama gue masuk kantor, jadi ya tidak terlalu banyak pengalaman. Ini gue cuma cerita tentang pengalaman pertama gue masuk kantor. Jadi silahkan tinggalkan komen di bawah. Itu aja untuk video kali ini. Gue Rama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya.